Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tapi kami mohon terlebih dahulu kami disapa oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Agar kami dapat melakukan aktivitas kami di dalam penuh sukacita, berharap hanya kepada Tuhan. Roh Kudus-Mu mengajari kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari ini yaitu tertulis pada 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Maklasni roha mahamu, marguru tu saurmuna, diakah hapor suhon natinaon ni Kristusi, asadohot hamu marlasni roha, Jala Maria iya dinagabe patar hasanapon nain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada umumnya tidak ada seorang pun yang mau menderita. Namun umat Tuhan harus tahu, harus sadar, bahkan bersiap sedia untuk mengalami penderitaan iman kita oleh karena Kristus. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Dunia ini tidak dapat menerima roh kebenaran. Kita yang rindu untuk mencocokkan hidup dengan prinsip kebenaran Kristus sudah pasti menerima aniaya dari dunia ini. Anak-anak daging akan menganiaya anak-anak roh. Keinginan daging akan selalu berlawanan dengan keinginan roh. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kita juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Berbahagia kamu, berbahagia kita, berbahagia semua umat Kristen jika kita dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kita jika kita menghadapi penderitaan tersebut. Firman Tuhan berulang-ulang mengangkat topik tentang penderitaan Kristus. Misalnya Rasul Paulus yang selalu keluar masuk penjara, dianiaya, diusir. Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Dan banyak lagi contoh-contoh hamba-hamba Tuhan yang dianiaya, yang menderita oleh karena nama Kristus. Kalau kita mendengarkan penderitaan para hamba-hamba Tuhan tersebut, bukan supaya kita berkecil hati, apalagi menjadi takut atau khawatir, melainkan supaya kita bersukacita. Justru setiap kali kita diizinkan mengalami penderitaan karena nama Kristus, setiap kali daging kita merasa disakiti karena memikul salib Kristus, setiap kali kita
mendapat olok-olok dan hinaan karena hidup di dalam kekudusan, di saat yang sama itulah kita akan penderitaan Kristus sekaligus kemuliaan surgawi yang akan kita terima dalam kekekalan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, dengan mata iman kita melihat penderitaan Kristus sebagai investasi kemuliaan kekal yang akan kita terima. Justru kita harus berbahagia ketika daging kita disakiti karena nama Kristus. Karena itulah bukti dari roh kemuliaan yang berdiam dalam hidup kita. Sebab kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena itu bersabarlah dalam penderitaan. Karena Kristus, karena pada akhirnya kita akan memperoleh sukacita besar. Saat ini kita masuk pada masa-masa pasion, dan sebentar lagi hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Di malam-malam pasion kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus menuju Golgota, jalan salib atau Via Dolorosa. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus buat kita umatnya, orang-orang yang berdosa ini, adalah untuk menyelamatkan kita dari kematian yang selama-lamanya. Jikalau kita menghadapi penderitaan, aniaya, olok-olok, ejekan, atau apapun itu, oleh karena nama Kristus yang dapat membunuh daging kita, tubuh kita. Tapi ingat, percayalah bahwa itu semua tidak dapat membunuh roh kita. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut kalau kita menghadapi penderitaan oleh Kristus. Karena jika kita mau menderita oleh karena Kristus, maka Tuhan Yesus akan mengajak kita ke surga. Hadiah tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus selalu menyelamatkan kita, menolong kita. Dengan kematian Tuhan Yesus kita memperoleh keselamatan, sehingga kita tidak hanya menerima di dunia ini, tetapi kita menerima pada akhirat di surga, di mana kehidupan kita beribu-ribu tahun lamanya di sana. Karena itu sukacita besar yang diberikan Tuhan ada pada kita. Selamat berkarya di dalam Tuhan. Kiranya pada malam-malam pasion kita dapat datang ke gereja untuk bersama-sama merenungkan perbuatan Tuhan, karya terbesar Tuhan bagi kita umatnya yang berdosa ini. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak takut walaupun menghadapi penderitaan, oleh karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Ajarilah kami Tuhan, di dalam kami menghadapi tantangan tersebut, penderitaan tersebut, Engkau menguatkan kami. Dan Tuhan Yesus memelihara kehidupan kami. Sertailah kami hari ini, kiranya pada masa-masa pasion ini kami dapat merenungkan perbuatan Tuhan, karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kami umat manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dengarkan doa kami, hanya di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.